atau sudah punya bisnis, sedang menjalankan sebuah startup, apa sih sebenarnya yang menjadi apa? Turun direkam. Rekam lagi. Apa latihan? Oh, gini gak bisa tapi. Ini Makanya langsung kok lihat gini atau pancet kok kekedok aku. Selamat datang di Satu Atap Belajar Tekan Rumah Karo Sing Duwe, bareng saya Nuryadi, Direktur Program dan Kerjasama Satu Atap Call Share. Teman-teman semua, di Satu Atap Belajar kali ini kita akan belajar gimana carane gawe tim sing solid. Karena biasanya permasalahan ini menjadi permasalahan utama buat kalian yang sedang mengerjakan atau sedang membangun atau bahkan sudah menjalani sebuah bisnis, startup, UKM, UMKM atau apapun itu namanya ya. Dan permasalahan utama dalam sebuah bisnis yang paling pertama adalah tim. Karena apa? Karena sebagian besar kalian ada di luar sana mengerjakan bisnis kalian sendirian. Nah, hari ini kita akan ngebahas gimana caranya agar bisnis kalian bisa berjalan lebih efektif dengan membangun tim yang solid. Sebenarnya kriteria apa sih buat kalian di luar sana yang pengen tahu gimana sih caranya melihat sebuah tim yang solid itu? Tim yang solid itu yang pertama harus mempunyai visi dan misi yang sama. Dan harus mempunyai dan mendudukan peran masing-masing orang yang ada dalam tim sesuai dengan job desk dan tugasnya. Yang terakhir adalah gimana caranya membangun kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, disitulah akan terjadi pergolakan, terjadi perselisihan, percekcokan, di mana akan bertemu di awal saling tidak percaya, saling melihat peran satu dengan yang lainnya, merasa bahwa kok saya lebih besar, lebih banyak kerjaannya, yang lain kok cuma dikit atau apapun itu adalah awal. Dan disitulah diperlukan seorang leader yang kuat agar setiap orang dapat peran yang pas dan mendapatkan job desk yang sesuai. Itu yang pertama. Gimana caranya kalian melihat sebuah tim yang solid dalam membangun sebuah startup atau bisnis yang kalian jalankan. Oke. Nah, sebenarnya dalam sebuah bisnis, apa sih sebenarnya kenapa sih kita harus membangun sebuah tim? Yang pertama, tim itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, harus memiliki komunikasi yang efektif. Komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar tadi timbul sebuah kepercayaan. Yang ketiga, harus memiliki pemimpin yang bertanggung jawab. Yang keempat, kejelasan setiap peran dari tiap-tiap anggota yang menjadi partner atau menjadi tim dalam sebuah bisnis tersebut. Dan yang kelima, keputusan secara konsensus. Keputusan diambil secara bersama-sama, mendudukan setiap peran dari masing-masing anggota sehingga setiap orang punya hak dan punya kewajiban untuk memberikan pendapat sebelum mengambil sebuah keputusan. Tiap anggota berperan, tidak baperan. Nah, untuk itu, apa saja sih yang dilakukan agar sehingga tim itu bisa menjadi solid? Yang pertama, tiap tim harus menyadari dan memperkuat perilaku sinergi. Setiap tim harus bersinergi, tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi setiap tim sudah punya target masing-masing, tapi akan saling berkaitan antara tim produksi, tim keuangan, tim marketing, tim research, dan tim lain-lain yang kalian punya. Itu harus memperkuat sinergisitas antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saling menghargai guys. Saling menghargai. Gak ada yang merasa dia paling banyak kerjaannya atau dia merasa kok ini dia cuma kayak gitu-gitu aja, karena semua orang sudah punya tugas dan perannya masing-masing. Berbagi peran kepemimpinan itu juga penting ya, berbagi peran kepemimpinan. Kalau kalian sudah menjadi seorang pemimpin, ada tugas yang harus kalian delegasikan ke tim kalian. Ya, jadi harus ada pembagian peran yang jelas. Tidak boleh semua dipukul rata. Yang berikutnya adalah berbagi tanggung jawab. Kalau sudah dikasih tanggung jawab dan kalau sudah memberikan tanggung jawab, berikan kepercayaan yang penuh ke orang tersebut yang sudah mengerjakan tugas tersebut. Komit dengan waktu, memelihara semangat tim, dan konsisten menjalankan tim. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu harus membangun tim? Karena biasanya kita tidak punya knowledge atau tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan terhadap satu hal atau satu bidang, sehingga kita butuh orang untuk membantu kita di situ. Atau yang kedua, kita sudah mulai merasakan terbebani. Dalam artian ini bukan hanya terbebani, tapi waktu kita sudah mulai terkuras, tenaga kita terkuras hanya untuk mengerjakan satu hal ini, padahal masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus kita kerjakan. So di saat itu sudah terjadi, kalian harus mulai berpikir untuk membangun tim. Tapi membangun tim di sini bukan
hanya berpikir tentang posisi-posisi yang kosong. Oh, kita nggak punya tim produksi nih. Oh, kita nggak punya tim keuangan nih. Oh, kita nggak punya tim marketing. Bukan melihat dari mana yang kosong, tapi mana yang sudah mulai membebani kalian sebagai owner. Selama ini produksi sendiri, sedangkan penjualan sudah banyak mulai masuk dan produksi mulai keteteran. So, waktunya untuk kalian punya partner atau punya tim yang membantu kalian di bidang produksi. Di penjualan mungkin belum butuh, karena selama ini penjualan masih kami bisa handle sendiri. Jadi kalian juga nggak perlu untuk meng-hire seorang penjualan. Tapi pada saat produksi mulai numpuk, produksi mulai bagus, dan penjualan mulai berkurang, saatnya untuk berpikir gimana caranya untuk menambah orang-orang di penjualan. Jadi seperti itu ya guys, bukan melihat posisi yang kosong, tapi lihatlah kepentingan dan kebutuhan kalian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So, apa sih manfaatnya kalau kalian punya tim? Yang pertama, kalian akan mendapatkan ide baru. Karena akan ada banyak orang di situ, akan banyak orang, ada banyak yang bantu, ada banyak ide-ide segar, ada pendapat-pendapat, saling sharing, sehingga itu membangun ide-ide baru dalam membangun bisnis kalian. Yang kedua, justru meningkatkan efisiensi. Karena apa? Karena waktu kalian nggak terbuang hanya untuk ngurusin produksi. Akhirnya penjualan tidak tercover, keuangan jadi berantakan, semakin efisien dengan tim yang solid. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman belajar. Yang keempat, membagikan beban kerja. Beban kerja kalian yang selama ini kalian jalani sendiri itu bisa kalian bagi ke orang-orang di partner kalian. Dan yang pasti yang terakhir adalah dukungan jaringan. Dulu sekalian sendirian, cuman jaringan kita aja yang terpakai. Tapi dengan adanya tim, maka akan muncul jaringan-jaringan baru dari orang-orang yang kalian rekrut. So, buat teman-teman yang ada di sana, jangan pernah berpikir bahwa membangun tim itu justru membuat kalian jadi kekurangan atau mengurangi keuntungan kalian, menjadi beban keuangan. Justru dengan adanya tim, kalian akan jauh lebih efektif, bisa meningkatkan target penjualan atau meningkatkan target efektivitas produksi kalian, sehingga bisnis kalian bisa berkembang. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan sampai jumpa di kelas 1 Atap Belajar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.